kita sebut sebagai puasa, dalam bahasa Arab bisa berarti menahan, bisa berarti mencegah, bisa berarti juga meninggalkan segala sesuatu. Sehingga ada yang mendefinisikan puasa itu adalah penahanan diri dengan niat karena Allah dari berbagai hal tertentu pada waktu tertentu dan orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Sedikit nanti kita sampaikan. Penahanan diri dengan niat karena Allah, sebab tanpa niat puasa itu tidak sah. Makanya tentang niat ini ada berbagai macam. Kapan niat itu harus diucapkan? Ada yang bilang begitu masuk maghrib kita sudah niat untuk puasa besok, dan itu harus dilakukan tiap hari. Ada juga mazhab yang menyebutkan bahwa engkau niat selama 1 bulan, sehingga jenengan tidak perlu niat tiap hari. Itu juga ada yang membolehkan. Monggo jenengan pilih yang mana. Kalau ingat ya sebaiknya niat itu kita ucapkan setiap kali, setiap hari. Makanya kemudian kalau kita selesai tarawih itu biasanya di beberapa tempat bahkan kemudian niat tadi dibaca dengan keras bersama-sama. Ada yang baca bersama-sama, ada yang dituntun. Boleh ada yang tukang membaca niat kemudian ditirukan yang lain, yang sampai terjemahnya biasanya sasi ngono pakai bahasa Jawa nih, niat tingsun poso sedino sisuk, nanti kayak lagu itu kayak gitu. Biasanya seperti itu. Ada yang kalau mobil kita kan biasanya monggo kita niat poso piyambak. Artinya apa? Dia mengingatkan bahwa puasa itu harus pakai niat, dan niat tadi adalah niat yang ikhlas. Jangan rahimakumullah. Kemudian yang kedua, berbagai hal tertentu, yakni perbuatan-perbuatan kita yang bisa membatalkan puasa kita. Jadi kita harus menahan itu. Jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal tadi yang mengakibatkan puasa kita tidak diterima atau batal. Contohnya pun makan, minum, ngerokok. Ngapunten bagi yang sudah kagungan pasangan, bergaulan dengan suami istri. Kemudian juga perbuatan-perbuatan buruk seperti berkata dusta, bohong, menipu, marah, bertengkar, berkelahi, dan lain sebagainya. Itu harus kita hindari. Kalau kemudian ada orang yang menantang kita, ngajak berkelahi, mengajak bertengkar, ngajak padu dan sebagainya, katakan, aku lagi poso, saya baru berpuasa. Kemudian waktu tertentu, kapan kita harus puasa tadi? Waktunya adalah mulai fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Cara gampangnya pun subuh ngantos dumugi maghrib. Selama itulah kita berpuasa. Orang-orang tertentu, siapa orang tertentu tadi? Yakni bagaimana disebutkan dari ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Seberapapun kadar keimanan panjenengan, kalau jenengan sudah mengaku berislam dan beriman, maka kita sudah terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Dulu pernah kita sampaikan, yang diperintahkan untuk berpuasa itu bukan orang-orang mukmin, tapi orang-orang yang beriman. Bedanya apa? Ilustrasinya kan? Mukmin itu ibaratnya penyanyi. Kalau orang yang beriman itu ibaratnya orang yang bernyanyi. Saya yakin semua yang hadir di masjid ini pasti bisa
bernyanyi, mbuh rakyatan nyanyi suaranya kaya ngopo. Namun tidak semua orang yang ada di masjid ini kemudian bisa disebut sebagai penyanyi. Kalau penyanyi itu ya kados Bang Roma Irama, Inul Daratista, sinten malih? Via Valen, ono ra Via Valen, Ayu Ting Ting. Sapa nih Mas? BCL, singkatannya apa nih? Sinten Mbak? BCL itu termasuk apa ya? Bunga Citra Lestari, Hanu Hirmawan itu juga penyanyi. Nah itulah bedanya. Jadi kalau orang yang bernyanyi itu jenengan di kamar mandi berdendang itu sudah bernyanyi. Namun kalau disebut penyanyi itu yang sudah profesional. Nah yang diperintahkan berpuasa ini adalah orang yang bernyanyi, bukan penyanyi. Bukan orang yang mukmin, tapi orang yang beriman. Kalau mukmin itu tahapannya sudah tinggi. Jadi kalau nanti surat Al-Mu'minun itu dari 1 sampai 9 atau 10 itu adalah ciri-ciri orang yang mukmin tadi. Kemudian jawahimakumullah, syarat-syarat tertentu. Jadi orang yang beriman, yang berislam, baligh itu ya sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi nyong ngapunten, kalau ada anak kecil kok belum puasa, mboten napa-napa. Kok begini sahur jam 10 buka, mboten napa-napa. Karena itu sifatnya mereka baru latihan. Mereka belum kena kewajiban untuk berpuasa. Tapi kalau sudah 10 tahun ke atas kok derek poso, dan itu tugas dengan kami untuk kemudian melatih mereka kemudian untuk melakukan kewajiban ini tadi. Jazakumullah. Selain itu kemudian orang yang berpuasa tadi adalah orang, kalau yang perempuan mohon maaf tidak sedang nifas maupun tidak sedang haid. Jadi kalau kemudian ibu-ibu maupun mbak-mbak itu kok posonya tidak butuh selama 1 bulan, ya itu mohon dimaklumi, karena ketika mereka sedang berhalangan tadi memang tidak boleh melakukan aktivitas puasa. Sholat juga tidak boleh. Maka kemudian mereka harus menggantinya pada hari yang lain, atau kemudian dengan kata lain nyaur posonipun. Jazakumullah. Kemudian syarat-syarat tertentu tadi adalah puasa tadi kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi kalau bukan bulan Ramadan, kecuali yang nyaur tadi, yaitu bukan puasa yang diwajibkan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 183. Maka jazakumullah, di bulan yang baik ini mari senantiasa kita melakukan amal-amal kebaikan. Kita cegah hal-hal yang memang yang buruk, yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan semua amalan-amalan yang kemudian mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa puasa bagi umat Islam hukumnya adalah wajib. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Monggo sareng-sareng. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jawabipun kewajiban Bu. Salat iku kewajibanku. Bapak Ibu itu udah menang lawan. Berarti sing wajib bocah-bocah ini. Salat iku kewajibanku. Monggo Bapak Ibu ini derek. Poso iku kewajibanku.
bayar zakat, kewajibanku, tindak haji. kewajibanku. Jadi jelas dari lagu ini poso itu kewajibanku. Dan jadi yang buatan poso, yang boleh tidak puasa itu diantaranya adalah anak-anak, orang gila, orang yang sedang bepergian. Nek jenengan orang dewasa ngakune waras, sehat, mboten tindakan kok mboten poso, berarti sami kalian menikah wau. Nah, kita berharap kita semua kemudian nanti berpuasa, mari kita ajak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, keluarga kita, jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini untuk senantiasa kemudian kita lakukan sholat beribadah dengan sebaik-baiknya, usahakan berjamaah dan di awal waktu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan banyak lebihnya mohon maaf. Monggo kita akhiri ganti kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.